الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ziarah itu artinya kunjungan. Ziarah. Jadi saya menziarahi antum, berarti saya mengunjungi antum. Mau kemana Ustaz Adi? Mau ziarah. Mana? Ke Pak Lutfi. Pak Lutfi di mana? Di Lampung. Kan Pak Lutfi masih hidup. Ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja. Ziarah itu bisa diartikan mengunjungi orang yang masih hidup. Bisa. Jadi ziarah artinya kunjungan. Kunjungan. Baik ya? Nah sekarang, bolehkah kita mengunjungi orang yang sudah wafat? Boleh. Apa yang dikunjunginya? Kuburnya. Makanya ada istilah ziarah kubur. Mengunjungi orang yang wafat dalam kuburnya. Apa yang dilakukan? Mendoakan mereka. Jadi Nabi bahkan mengatakan, silakan. Lihat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'ana fazuruha. Itu dalilnya. Dulu saya pernah larang Anda untuk ziarah kubur. Dulu itu saat iman lemah. Ada kebiasaan di jahiliyah. Kalau ada orang meninggal, itu mereka meratap-ratap. Ratap-ratap. Untuk menunjukkan bahwa orang ini orang baik. Diratap, ada yang kubak-kubak rambut, ada yang mukul-mukul begini. Bahkan nanti gini, saking populernya kesan itu dianggap orang baik, sampai ada jasa penyewaan orang nangis. Jasa nyewa orang nangis. Jadi kalau ada dikenal orang buruk misalnya, disewa nih, berapa orang? Rombongan. Untuk nangis saja. Nangis, terus meratap-ratap. Ada itu. Zaman jahiliyah. Jadi begitu ada kebiasaan seperti itu, jadilah kultur di masyarakat. Biasanya budaya itu muncul karena biasa. Biasa itu dari kebiasaan. Kebiasaan begitu jadi tradisi nantinya. Maka ketika ada tradisi itu kuat di masyarakat, iman mulai lemah. Di awal-awal iman masih lemah maksud saya. Karena masih lemah, belum ada penguatan tauhid yang kuat, muncul kebiasaan itu, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sementara waktu ziarah kubur. Larangan datang. Kenapa dilarang? Bukan nggak boleh ziarah. Bukan nggak boleh ziarah. Larangannya karena dikhawatirkan ketika ada yang meninggal, tradisi tadi lebih kuat daripada awal-awal keislaman, muncullah seperti itu. Sehingga maaf, iman yang seharusnya muncul, teman-teman sekalian, itu terhenti, terbatasi oleh nilai-nilai tradisi yang tadi. Maka setelah imannya kuat, paham bisa membedakan, mana doa, mana diskusi, mana ceramah, mana ngobrol, ya kan? Mana kemudian teman-teman sekalian bisa mendoakan dengan baik, mana yang bisa meningkatkan iman, mana yang bisa mengurangi iman. Dari situlah kemudian, ini yang paling menarik, muncullah sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur karena dikhawatirkan kalian meratap, minta-minta pada yang tidak baik. Fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. Sekarang antum katakan, saya ingin ziarah Wali Songo. Boleh. Apa yang dilakukan saat ziarah itu? Turunkan lagi hadis-hadis Nabinya. Doakan mereka. Apa doanya? Salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumul lahiqun. Ziarah. Bahkan antum kepada Nabi, ke Madinah, ziarah. Begitu setelah selesai sholat Raudah, antum lewat Babu Salam, lewat itu kan ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Antum ke Baqi ziarah. Assalamualaikum ya ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal muslimin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun. Datang ke Wali Songo, ziarah. Apa darahnya? Sampaikan salam. Salamnya yang tadi. Setelah itu apa? Itu sunnah Nabi. Berdoa. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Wa afihim wa'fu anhum. Wa akrim nuzulahum. Wa wasi' madkhalahum. Wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Doakan mereka. Ya Allah, alirkan pahala pada mereka. Ya Allah, berikan kemuliaan pada mereka yang telah membawa risalah dakwah ke Nusantara. Ya Allah, muliakan keluarganya. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah pada keluarganya dalam keadaan yang terbaik. Selesai, itulah ziarah kubur. Lalu sampaikan, ya Allah, kami pun sadar kami kapan pun akan diwafatkan. Maka wafatkan kami ya Allah seperti Engkau wafatkan mereka dalam keadaan yang terbaik. Sudah. Makanya kata Nabi, cara terbaik meningkatkan iman, mengunjungi, berziarah atau ingat pada kematian. Sering lewat alam kubur mengingatkan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh, maaf, minta-minta di kuburan. Pegang nisan, kan? Pak, tolong, Pak, cucu saya mau lahiran, tolong. Mungkin saya datang ke sini. Antum ngapain datang ke situ? Yang di situ saja nggak bisa keluar. Antum itu yang di situ. Itu yang tidak tepat. Jadi yang dilarang itu minta-minta pada yang tidak dibenarkan. Kalau zarahnya nggak ada masalah. Lalu bagaimana kemudian menyikapi yang seperti ini? Antum bikin zarah. Cari ustadz yang bagus. Datang kemudian, di situlah diadakan taklim. Terangkat. Ini loh risalahnya. Saya pernah itu. Ya, tur, jejak Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara, jejak Islam di Nusantara. Beda antara Islam Nusantara dengan jejak Islam di Nusantara. Kami susuli Pak, sampai ke Aceh Pak. Aceh, dari Aceh. Kami kunjungi makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang. Itu saya terangkan taklim dulu. Syekh Abdul Rauf itu masuknya ke Aceh seperti ini. Kemudian menyampaikan begini, risalah Islamnya begini. Setelah itu kita datang. Mana buktinya beliau ada? Kita kunjungi.
sampai ke tempat makamnya dari kuburannya. Masuk ke situ kita berdoa. Saya pimpin doanya. Begini cara berdoanya. Sampaikan begini. Sudah, ayo kita pulang. Saya sampai ke Lasem untuk menelusuri jejak Islam di Nusantara ke arah wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, ujung Jawa Tengah ke Lasem saya tunjukkan. Ini dulu ada Sunan Bonang di sini. Teman-teman sekalian, nama aslinya ini. Asalnya begini, ininya begini. Dari mana tahunya? Apakah itu fiktif? Ayo kita lihat. Susuli tempatnya. Ini tempat beliau. Ini tempat awal merapatnya. Ini tempat keluarganya. Ini pas sujudannya. Sampai saya hitung berapa anak tangga sampai ke atasnya. Yang merawat tempatnya itu sampai kesujudannya. Yang merawatnya namanya Pak Abdul Halim. Begitu antum naik sampai ke atas, sebelah kiri. Di situ antum temukan nanti yang pegang kuncinya Pak Abdul Halim. Ketika bertemu dengan beliau, indah sekali. Pak, ini bukan makam ya. Bukan makam. Makamnya itu bukan yang di sini. Ini cuma pas sujudannya. Pas sujudan itu tempat beliau kemudian memetakan wilayah. Berdoa kepada Allah, minta diberikan kekuatan, bersujud di situ, sholat menghadap ke arah kiblat, seperti Nabi naik ke Gua Hira. Lu memohon kepada Allah beri petunjuk, setelah itu berdakwah di lingkungan sekitaran. Makamnya bukan di sini Pak, tapi yang di bawah. Disamarkan makamnya supaya tidak ada yang mengkultuskannya. Indah keterangannya. Saya ajak jamaah untuk mendengarkan itu semua. Tuh, kan? Sering tertipu kita. Makanya ditutup tuh sujudannya juga supaya tidak ada yang mengkultuskan itu. Cuman lihat ke situ, baik, terangkan. Kalau sudah seperti itu, enak taklim kitanya. Di sejarahnya paham, ada tokohnya, ada bekasnya, kemudian kita mendoakan, setelah itu kita pulang, selesai. Jadi kita itu tidak harus saling mencolok, gak ada wali songo, begini. Antum ini kenapa sih? Sebelum bilang gak ada, lihat dulu. Lihat, pahami, baca kisahnya, pelajari, ambil inspirasinya. Kalau ada yang meninggalnya, doakan seperti antum datang ke makam Uhud. Datang ke situ, antum doakan, cerita di situ, selesai. Seperti antum datang ke makam Nabi, berdoa di situ, bahas sekitarannya, pulang, selesai. Itulah teman-teman sekalian. Jadi kita ambil cara yang hikmah. Jelas ya? Nah, jadi kita pun tidak harus menyakiti orang lain, tapi meluruskan dengan cara-cara yang terbaik. Hikmah. Ya. Jadi karena masjidnya al-hikmah, selalu ini yang muncul. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi itu kalau ada sesuatu yang kurang berkenaan, kita cari cara yang lebih baik. Cara yang lebih baik. Ini sudah kebiasaan, zarah berangkat gini, kita ketahui ada sesuatu yang kurang baik di dalamnya, antum bikin zarah yang lain. Cari ustadz yang bagus. Di situ terangkan sejarahnya macam-macamnya, kunjungi, terus cari tempat-tempat yang terbaik. Kalau sudah paham seperti itu, pelan-pelan nanti akan terbuka hatinya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Apakah ada kewajiban untuk merawat memelihara kuburan orang tua? Berdosakah saat kita rawat kemudian saat kita tidak merawat kuburan orang tua? Baik, Bapak Ibu sekalian, yang dimintakan oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk hadis Nabi SAW, adalah berperilaku bersikap baik kepada kedua orang tua. Ya, baik dalam keadaan sudah wafat, apalagi dalam hidupnya. Baik dalam keadaan dia muslim, ataupun dalam keadaan belum berislam ya. Ya, contoh, yang dalam keadaan belum berislam, ibu bisa temukan di Quran surah ke-31 Luqman dari ayat ke-14 sampai ayat 15. Di ayat 15-nya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Indah sekali. Ya. Jika ada orang tua berlainan kepercayaan dengan engkau, kaum muslim dia bukan, bisa, ya. Maka jika orang tua mengajak engkau untuk melakukan kemusyrikan, minta diantar ke tempat musyrik, ibadah, minta disaksikan atau minta diikuti, maka tolak secara lembut yang halus. Tapi penolakan itu tidak lantas menjadikan kita terpisah hubungan. Tidak. Dalam urusan dunia, wasahibuhuma. Sahib itu dari kata sahabat yang lekat, nempel. Maka tempel terus, berikan kebaikan. Perhatikan urusan dunianya. Mudah-mudahan dengan Anda memperhatikan, menyediakan kebutuhannya, bersikap lembut, itu bisa menjadi hidayah. Hidayah. Ya. Ada seseorang ikut kami belajar. Dan Masya Allah, beliau aktif dalam salah satu, saya tidak perlu sebutkan ya, di instansi. Ya, dan punya jabatan luar biasa. Tiba-tiba berubah sikapnya, ya, sikap ibadahnya maksudnya, ya, dia lebih alhamdulillah, jadi senang ke masjid, senang etika, senang baca Quran macam-macam. Bapak ibunya protes, ya, siapa ini yang telah merubah kamu, sikap kamu jadi begini, gitu. Masya Allah, kalau tidak bisa selesaikan, saya yang turun tangan, Masya Allah. Dan datang, kami sampaikan, bersikap lembut, baik, terima, kemudian balas dengan tutur yang baik. Mereka marah, kamu senyum, ya, mereka membentak, Masya Allah, Anda bisa memberikan kelembutan, perhatikan, dampingi. Maka dilakukan itu. Bahkan kadang Allah, ibunya oleh Allah dibuat sakit. Pergi ke rumah sakit, dan anaknya yang hanya mendampingi. Dibalik kepadatan tugas. Didampingi, dilihat, dicukupkan kebutuhannya, dicari. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Tiba-tiba bapaknya melihat, masuk dengan kelembutan. Mulai lembut, mulai berubah. Ya. Bahkan bapaknya pertama kali kemudian mulai berubah penampilannya, ke masjid dia macam-macamnya. Terakhir ibunya. Dan indahnya, kadang-kadang mendapatkan kebaikan itu tidak seketika. Lalu kita diundang makan bersama, datanglah keluarga besarnya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, seluruhnya masuk.
Ya, kami duduk, ada yang menangis, ada yang diam, Masya Allah, makan bersama, dan semuanya berada dalam naungan Al-Quran Rasulullah SAW. Tidak harus kita berada dalam sesuatu yang tidak baik, jangan saling mencela, ya, saling merendahkan, itu tidak bagus. Ya. Jadi saat seorang tua belum baik pun, belum bermuslim, perlakukan dengan baik. Apalagi sudah muslim, maka ayatnya pindah. Ya, di Quran surah ke-17 ayat 23 itu, ayat 23. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ya Masya Allah قل لهما قولا كريما. Allahu Akbar. Jika Anda hadir bersama orang tua sekitar, maka telah mulai sepuh, belum meninggal, masih sepuh, masih beranjak, Masya Allah, Anda dimintakan oleh Al-Quran, jangankan berperilaku yang tidak pantas, ya, kita menampakkan ekspresi ketidaksukaan, itu nggak boleh, ya. Bermuka masa, agak mukul, agak memalingkan wajah, nggak boleh, tampilkan. Sebagaimana mereka selalu tersenyum saat kita digendong-gendong, maka kita pun dihadirkan suasana untuk membalikkan keadaan itu. Bisa nggak kita tersenyum dalam keadaan demikian? Ya. Saat orang tua menggendong kita dengan tersenyum, bisa nggak kita gendong orang tua dalam keadaan tersenyum? Dibalikkan suasananya. Ya. Maka yang paling menarik ketika wafat, kita masih diminta berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa qur rabbiirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang paling indah, perhatikan, saat seorang tua wafat, hadis Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis 44, posisi di sebelah kanan paling atas, ya, dari Abu Hurairah. Perhatikan, yang dimintakan bu dari seorang anak, ya, dimintakan dari seorang anak yang masih hidup untuk orang tua yang telah wafat, itu dua. Satu adalah permohonan ampunan istighfar kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah doa-doa kebaikan, ad-doa bil khair. Maka mohonkanlah kepada Allah, ini kewajiban kita seorang anak bila orang tua satu di antara keduanya telah wafat. Yang pertama, mohonkan istighfar kepada Allah. Perhatikan di hadisnya, tatkala seorang anak memohonkan ampunan kepada Allah, maka Allah angkat satu derajat keadaan orang tua yang di alam kubur, sehingga dia bertanya, ya Rabbi ma'aba. Tolak hadisnya demikian, ya Allah, apa ini? Maksudnya saya belum pernah dapatkan ini dari mana? Ya. Kata Allah, perhatikan jawabannya, ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Ketika Anda beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, tapi syaratnya anaknya muslim, orang tuanya muslim. Jadi kalau anaknya muslim, orang tuanya tidak muslim, nggak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Ya. Karena istighfar itu hanya berlaku bagi antara muslim dengan muslim lagi. Baik. Yang kedua itu Anda mohonkan supaya mereka mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Ya, kelapangannya, kenikmatannya, masya cahayanya. Karena di alam kubur itu kalau hidup kita nyaman, baik, bekalnya cukup, ibadahnya, maka tidak ada keindahan yang sangat luar biasa. Kecuali di Ali Imran ayat 169 sampai ayat 172 itu. Lihat bagaimana nikmat alam kubur, sehingga orang-orang Palestina sampai anak-anak kecilnya itu berlomba-lomba untuk segera syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan perbanyak istighfar, kemudian mohonkan kebaikan kepada Allah untuk orang tua yang dimaksudkan. Adapun persoalan kuburan, apakah mesti dibersihkan dan sebagainya, itu bukan bagian dari kewajiban. Tapi kalau kita ingin berikan bagian dari birrul walidain, kalau sudah kotor, ada rusak, ada macam-macam, dan kita berada dalam tanggungan tanggung jawabnya, maka itu bagian dari sunnah yang baik untuk kita terapkan sebagai bakti kepada kedua orang tua. Ya.